Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran kita yaitu untuk pekan ini bahasa Indonesia. Ya, nanti tugas nanti juga bahasa Indonesia. Adapun bahasa Inggris cuma membaca saja. Tapi membaca itu juga termasuk penting ya. Apabila sempat, tolong betul-betul dibaca bahasa Inggrisnya untuk mempermudah kita belajar di pekan selanjutnya. Karena pembelajaran kita cukup simpel dan sederhana dan cenderung cepat pembahasannya. Jadi biar tidak gagal fokus. Tapi kalau memang kesulitan untuk memahami dan perlu ada pertanyaan, maka silakan ditanyakan. Ini berlaku untuk siapa saja yang mengikuti secara online dan yang sudah sangat setia, yaitu di sini Umamah, luar biasa, Masya Allah. Allah berikan semangat pada Anti. Semoga Allah memberikan keberkahan atas waktu-waktu yang Allah berikan kepada Anti semuanya. Anti semuanya selama pelajaran ini diberkahi ilmunya, diberkahi umurnya, dan Allah jaga ilmunya pada Anti dan bermanfaat untuk Anti dan keluarga kita. Amin. Kemudian bagi yang menonton daring maka tidak masalah, silahkan menonton, tapi jangan lupa absensi itu tetap ada penilaiannya. Ya, absensi itu ada penilaian. Baik, untuk soal latihan ini, sebelumnya jazakumullah khairan bagi yang sudah mengerjakan meskipun soal ini sudah 2 pekan lalu. Nomor 1, anekdot sudah kita pelajari ya. Sebelumnya sudah dipelajari, berarti soal ini sebagai evaluasi kita. Perhatikan struktur anekdot berikut. Ada skoda, krisis, abstraksi, reaksi, dan orientasi. Bagian yang pertama, kalau ada soal seperti ini sebenarnya kita tidak perlu membaca semuanya, asalkan kita tahu urutannya maka selesai perkara. Seandainya di dua urutan itu sudah tepat dan urutan yang lainnya tidak tepat, tidak usah ragu untuk memilih urutan yang tepat. Misalkan di sini 3, 3, 3, 3 semuanya pakai 3 di bagian awal, maka tentu jawabannya mesti diawali dengan 3, yaitu abstraksi dulu. Lalu bagian yang kedua adalah bagian yang orientasi. Ya, abstraksi dulu baru orientasi. Maka selain 5 kita eliminasi. Maka ketemu A, B, dan A, B saja. Jadi kita tidak usah mempedulikan D, E, sama C. Lalu setelah orientasi adalah krisis. Di mana krisis? Iya, di nomor 2. Maka sudah tereliminasi yang A. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B, tanpa kita membaca seluruhnya. Ini adalah struktur anekdot. Setiap teks ingat selalu ada strukturnya. Kemudian nomor 2, orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan. Ya. Pada teks anekdot di atas, yaitu terdapat pada kalimat, kalau nomor 1, seorang laki-laki masuk bank dan berkata ingin pinjam 200 selama 6 bulan. Ini abstraksi, jelas ya. Ia menjaminkan Rolls Royce, ini nama merek mobil ini ya. Susah membacanya karena mobil mahal, mungkin belum bisa ini ya. Belum mampu untuk belinya, makanya bacanya susah ini. Ia menjaminkan Rolls Royce ya, miliknya, dan meminta bank menahan mobilnya itu sampai utangnya lunas. Inilah pada bagian yang dimaksud orientasi. Jadi ini pengenalan dari cerita ini, apa nih yang mau difokuskan di sini, pembahasannya di mana. Yang mau difokuskan yaitu bagian yang nomor 2. Jadi orientasinya ada di bagian yang T. Nah, adapun 3 ini cerita lanjutannya saja. Ya, pengenalannya ada di bagian nomor 2. Pengenalan dalam cerita ini. Orientasi. Nomor 3, bagian krisis. Dari bagian masalahnya. Berada di mana? Krisisnya masuk di bagian ini ya, nomor 2 ini ya. Saya agak lupa ini. Iya, masuk pada bagian 2 ini menjadi masalahnya, yaitu 2 ini apa ya? Akan betul. Yang B tadi. Yaitu seorang pemilik Rolls Royce yang dia mau minjam ke bank ini, meminta bank menahan mobilnya sampai utangnya lunas. Dan ini sebenarnya kalau kita baca bagus nih, karena ada kecerdikan dari si pemilik Rolls Royce ini. Ya kalau dibaca, sebenarnya intinya Rolls Royce-nya ini dijadikan jaminan untuk menyimpan untuk meminjam uang di bank, dan harus dibayar sesuai dengan uang yang dipinjam itu, dan sebenarnya itu lebih
mudah bagi dia daripada harus menitipkan ke tempat penitipan yang dikhawatirkan tidak amanah. Nah, gitu. Intinya begitu. Ya, intinya begitu. Nah, anekdot, ingat, anekdot itu adalah teks yang berisi hiburan juga ya. Ada guyonan, ada kritikan juga, ada yang lucu di sana. Bagus sebenarnya ceritanya ini. Nah, ini dia. Saya harus ke Eropa selama 6 bulan, dan di mana lagi saya dapat menitipkan Rolls Royce-nya selama itu hanya dengan $10. Jadi cuma cuma apa ini, $10 ini kan bunganya. Sedangkan apa yang dipinjamnya itu kan tidak berkurang sama sekali. Gitu. Tapi kita tidak bahas bunganya. Kalau bunganya tetap riba ya. Sebenarnya tetap tidak boleh dengan cara seperti ini. Kita hanya mempelajari kecerdikan dari si pemilik Rolls Royce ini. Jadi dia menitipkan mobilnya ke bank, ia pura-puranya minjam uang 200, terus bunganya di bank itu dia sudah tahu yaitu $10 itu, maka dia hanya membayar 200 sama $10. $10 itu ibaratnya seperti halnya uang parkir, memarkirkan atau menitipkan Rolls Royce-nya itu kepada bank. Ya, itulah kecerdikan dari pemilik Rolls Royce. Kita nggak membahas ribanya ya. Nomor 4. Tokoh yang melatar belakangi anekdot di atas. Ini. Mengapa BBS suka sekali menyeberangi jalan raya? BBB suka berdiam diri cenderung akan berdiam. Oh, dan bebek-bebek yang senang bergerak ya akan begitu terus. Termasuk mereka yang selalu senang menyeberangi jalan raya itu. Saya kira tidak begitu. Apakah bebek-bebek yang menyeberangi jalan raya atau jalan raya yang menyeberangi bebek-bebek? Saya kira hal itu tergantung pada cara kita memandangnya, alias sesuai dengan hukum relativitas. Nah, maka dari sini cukup jelas ya. Di sini adalah adanya ilmuwan di sini. Sorry, ini negarawan ini. Meskipun namanya Albert Einstein, Newton ini jangan terkecoh dengan ini. Ini kaitan dengan negarawan yang menjadi penduduk bermasyarakat. Itu yang C. Kemudian atau langsung saja ini. Kelucuan teks anekdot terdapat pada bagian yang C juga ini. Saat Ahmad memplesetkan KUHP menjadi kasih uang habis perkara. Karena ini ya yang terjadi di hukum-hukum kita. Jadi sebenarnya teks anekdot ini digunakan untuk menyindir dengan nada-nada candaan. KUHP. Yaitu kasih uang habis perkara. Jadi jangan percaya dengan singkatan yang ada di sini, ini salah. Karena memang perkara-perkara biasanya selesai dengan uang. Arti istilah kasih uang habis perkara dalam teks tersebut, nah berarti ini kita tinggal menginterpretasikan dari yang dimaksudkan di sini. Maksudnya apa? Jadi jangan sampai salah paham. Setiap perkara dikenai biaya, salah. Ya, bukan ini maksudnya. Atau setiap perkara dapat ditindaklanjuti dengan uang. Nah, ini yang dimaksud. Setiap perkara dapat diselesaikan dengan uang. Ini juga benar ini ya. Adapun yang D, setiap perkara tidak dapat diuangkan, ini bukan ini maksud dari cerita di sini. Yang E, setiap perkara tidak dapat diselesaikan. Ini juga kurang tepat karena ada uang sebagai penghabis perkara. Jadi yang B sama C mengandung makna yang sama menurut saya. Jadi ini bisa benar, B sama C benar. Kalau ada yang perlu ditanya, silahkan ditanya. Pertanyaan berikut yang tidak sesuai dengan isi anekdot di atas, mungkin kalau kita baca semuanya akan memakan waktu yang lama, kita langsung ke jawabannya saja. Yaitu ini adalah B, berapa uang yang dibayar oleh Mr. Potter untuk membeli sapi. Ya. Adapun nomor 8, informasi yang sesuai dengan isi teks anekdot di atas, jelasnya ini adalah B juga, yaitu Mr. Van Wood memiliki padang rumput yang luas. Yang ini berarti informasi yang tidak salah. Yang ke-9, isi teks anekdot di atas adalah tentang benar.
Oh ya, ini tentang kecerdasan si Watson ya. Nah, maka kesimpulannya adalah isinya adalah Watson menguasai beberapa ilmu. Dia sudah mempelajari beberapa ilmu, berbagai ilmu di sana. Nama Watson ini. Oh, ini diminta untuk menyusun menjadi teks anekdot yang utuh dan bagus. Dan ini jawabannya adalah yang B. Coba kita bacakan. Gondolin, seorang penerbit dan editor yang terkenal dari harian Italia Il Messaggero, menerima sebuah artikel yang agak buruk. Oh, ini berarti perusahaan percetakan koran atau berita kabar, surat kabar. Menerima sebuah artikel yang agak buruk dari seorang temannya yang sekaligus seorang politikus. Kemudian, tapi di waktu yang akan datang, tapi di waktu yang akan datang, silakan kirimkan saja pemberian tanda bacanya. Lalu kita terkenal karena menulis artikel kita sendiri. Kita sedang memenuhi permintaanmu, kata editor itu memberitahu si pengarang. Kemudian artikel itu disertai dengan sepucuk surat dari pengarangnya, atur saja pemberian tanda bacanya dengan benar dan terbitkan seluruh ceritanya. Itu yang paling tepat. Mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi? Mama, ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada, Ustaz. Tidak ada ya? Cukup gampang insya Allah. Untuk pekan lalu kita ini ya minta untuk membaca teks yang ada di bawah ini ya. Ya nggak sih? Atau struktur teksnya ini sudah diminta untuk membaca ini ya. Oh iya, untuk jawaban yang nomor satu, itu saya lupa untuk memberikan referensi ya. Referensi untuk nomor satu ini, tadi belum saya sebutkan, sebenarnya jawabannya ada di unit yang kedua, ya ini. Atau cari di Google ada juga ini sebenarnya. Ya, jadi di buku ini juga agak membingungkan karena ada pertanyaan yang diambil dari unit 2. Mungkin teks anekdot ini kita lewat saja. Yaitu kita membahas tentang struktur teks anekdot yang sudah kita bahas di soal sebelumnya juga. Struktur teks anekdot di sini ada 7. Ya, mulai dari yang pertama abstraksi. Bagian ini terletak pada bagian awal paragraf, ya. Berisikan gambaran awal. Jadi ini hanya sebagai pengantar saja, pengantar dari cerita yang dibuat menarik ini. Ini ada susunannya di sini. Jika tidak ada salah satu tidak masalah ya, karena anekdot ini memang sifatnya itu eh, bebas, tidak sistematis, tidak harus setiap bagiannya ada. Namun untuk abstraksi sama orientasi ini memang harusnya ada, karena cerita tanpa orientasi ya mana mungkin bisa dipahami. Dan terkhusus untuk risis reaksi ini adalah ciri-ciri dari teks anekdot. Adapun koda kadang-kadang tidak dikasih. Koda itu kesimpulan, ya, atau amanat lah ya, amanat yang bisa diambil dari koda. Dari cerita ini apa? Kadang-kadang tidak ada. Seperti halnya tadi ceritanya tentang KUHP, kasih uang habis perkara, itu tidak memiliki koda. Tapi kita diminta untuk mencari nilai moral yang kita bisa dapatkan sendiri. Kasih uang habis perkara itu apa maknanya? Gitu. Kita mulai dari abstraksi. Bagian ini terletak pada bagian awal paragraf berisikan gambaran awal tentang isi dari teks anekdot. Contoh, di suatu pagi, Angga lagi asyik menatap. Ini hanya sebagai pengantar saja. Intinya bukan ada di sini. Tapi kalau tanpa pengantar ini juga kurang masuk kadang-kadang, kurang kurang bisa dipahami ceritanya. Di suatu pagi, Angga lagi asyik menyantap soto di warung makan favoritnya. Seusai merasa kenyang, Angga langsung berdiri dan bergegas pulang. Bagian abstraksinya. Kemudian orientasi. Bagian ini berisikan awal mula latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam teks. Awal mula masalahnya, latar belakang terjadinya nanti krisisnya itu atau reaksinya, krisisnya terutama. Di tengah-tengah berpergian untuk pulang, ini masih lanjutan cerita tadi.
Angga tertimpa musibah berupa kecelakaan karena kena serempet sepeda motor yang lagi ugal-ugalan. Akibat kecelakaan itu akhirnya putus sandal Angga. Lalu event, berisikan rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam teks. Ini kadang ada, kadang tidak. Cara terpaksa Angga berjalan kaki dengan tidak disertai memakai sandal. Jadi beda udah. Secara terpaksa Angga berjalan kaki dengan tidak disertai memakai sandal dikarenakan jarak rumahnya yang jauh. Akhirnya ini ada berurutan namanya Ivan berarti menceritakan kronologi kejadian. Akhirnya dia memilih mau berkunjung ke toko terdekat buat membeli sandal. Jadi ada cerita runtutan. Namun apa buat jumlah uang di dompetnya tidak cukup. Bagian krisis ini biasanya muncaknya masalah, yaitu bagian ini berisi tentang permunculan masalah yang terjadi di dalam teks anekdot. Karena jumlah uang yang tak cukup, Angga akhirnya memiliki niat buat menggosok sandal di masjid. Menggosok tahu ya, ini bahasa di dalam agama kita yang sangat familiar. Meminjam tanpa izin, biasanya kalau istilah dalam kita. Ya nyolong, ya, sama dengan nyolong. Meskipun kadang-kadang ada yang membalikan juga. Sandal di masjid yang lokasinya cuma beberapa meter dari toko sandal tersebut. Angga akan menggosok sandal paling bagus yang terdapat di masjid tersebut. Krisis. Lalu reaksi apa yang terjadi setelahnya? Bagian ini berisikan langkah penyelesaian masalah yang timbul di dalam bagian krisis. Ini masih berkaitan. Jadi krisis sama reaksi harus ada. Akhirnya tiba juga hari persidangan. Angga berada di kursi tersangka disertai muka yang tertunduk. Ya, ceritanya dia akhirnya tertangkap, gitu ya. Kode di bagian kode pada bagian ini akan muncul perubahan yang terjadi pada tokoh di dalam teks. Ya, ini visi-visi pesan moral di dalamnya biasanya. Lalu hakim menjelaskan ke si Angga bahwa ia mencuri sendal maka dia merugikan seorang dengan nilai 30.000 rupiah saja. Sementara para koruptor melakukan korupsi duit 2 miliar, maka ia sama saja merugikan 200 juta orang rakyat di Indonesia. Ya harus paham nih dari penggalan teks ini kode, karena ini bagian juga yang kadang-kadang menjadi bagian yang klimaksnya, bagian yang inti di dalam cerita juga, yaitu lalu hakim menjelaskan secara versi Angga bahwa ia mencuri sendal maka dia merugikan seseorang dengan nilai 30.000 rupiah saja, satu orang saja. Sementara para koruptor melakukan korupsi duit 2 miliar, maka ia sama saja merugikan 200 juta rakyat Indonesia. Ini kalau dikalikan. Kalau dikalikan 30.000, 200 juta dibagi 30.000, maka sama dengan merugikan 2 miliar dibagi 30.000, maka jadinya koruptor ini setara dengan 200 kali lipat kesalahan si Angga. Dari orientasi, ini bagian penutup biasanya, bagian akhir ya, sekaligus tes penutupnya. Maka di sini didapatkan, nah jika dihitung-hitung, koruptor cuma bikin rugi 10 rupiah saja masing-masing orang. Sehingga kerugian karena aksi yang dikerjakan oleh Arya lebih gede dibandingkan aksi yang dikerjakan oleh para koruptor. Ini Aryanya Arya apa ini? Saya kurang begitu paham kalau bagiannya ini. Nah itu ciri teks anekdot yang bisa kita sebutkan kali ini. Yaitu ditinjau dari strukturnya. Ingat, yang pertama adalah abstraksi, yang kedua adalah orientasi, diikuti dengan event, mana event, kemudian krisis dan reaksi, kemudian jangan lupa kodanya, bisa ada bisa tidak, dan diakhiri dengan reorientasi. Jangan lupa 7 struktur teks koda ini. Struktur teks anekdot ini. Untuk kaidah kebahasan, sepertinya kita bisa jelaskan di pertemuan yang mendatang aja, karena kaidah kebahasan ini sangat panjang penjelasannya mungkin. Kayaknya waktu kita tinggal sedikit. Sampai jam berapa ya? Sampai yang keempat ya. Sampai yang keempat, maka masih ada waktu berapa ya? 7 menit. Ya. Wah, cukup. Oke. Kita bahas sekaligus ya. Ini ada unsur kebahasan atau kaidah kebahasan teks anekdot. Di sini dijelaskan di setiap teks pembahasan selalu ada unsur kebahasan. Gunanya adalah untuk
meningkatkan kapasitas kita dalam memahami bahasa, unsur-unsur bahasa di dalam bahasa kita, termasuk penyusunan kalimat, kadang-kadang perubahan kata, pengenalan kosakata tertentu berdasarkan kelas-kelas katanya. Karena kita di sini juga akan ketemu dengan namanya kata penghubung, meskipun kita juga pernah mempelajarinya di SMP barangkali atau di SD. Terus ada kata kerja, biasa disebut dengan verba, dalam bahasa Inggris namanya verb, dan seterusnya. Oke, kita bahas mulai dari yang nomor satu. Penggunaan kata keterangan waktu lampau, misalnya dahulu, tahun lalu, bulan lalu, waktu itu. Karena memang teks anekdot ini dibuat berdasarkan cerita yang sudah terjadi. Maka kata keterangannya biasanya menggunakan waktu lampau. Ya, bukan saat ini, meskipun juga kadang-kadang ada. Ya, kadang-kadang ada. Tapi diambil dari cerita-cerita lalu. Tapi ini untuk nomor satu mungkin tidak terlalu valid ya. Kadang-kadang menggunakan kata keterangan sekarang juga bisa. Di era zaman sekarang ini, kadang-kadang ada pengantar seperti itu di bagian abstraksinya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata penghubung konjungsi, ya insya Allah sudah sangat jelas ini ya, yang dibagi menjadi konjungsi antar kata satu dengan kata yang lainnya, konjungsi antar kalimat dengan kalimat yang lainnya, paragraf dengan paragraf yang lainnya. Karena konjungsi itu, kata hubung itu bisa digunakan ke dalam 4 hal setidaknya. Kalau di sini disebutkan 3 hal, kata dengan kata, misalkan contohnya, Putra pergi ke pasar untuk membeli buah apel dan jeruk. Kira-kira konjungsinya apa? Mungkin ini daripada ngantuk saya tanya. Tahu konjungsi, Mamah ya? Halo? Tahu Ustaz. Tahu ya? Dari kalimat ini saya ini, kira-kira konjungsinya ada di mana? Putra pergi ke pasar untuk membeli buah apel dan jeruk. Ada di mana konjungsinya? Perlukah ditulis? Jadi apa Ustaz? Ini nih, saya tuliskan di layarmu. Ada di mana konjungsinya? Mana yang dimaksud dengan kata penghubung dalam kalimat ini? Ini kalimat selanjutnya nggak usah dipikir dulu. Kalimat yang pertama dulu aja. Yang mana? Dari yang saya plot ini aja. Bentuk. Bentuk. Mana bentuk? Untuk. Iya, untuk. Iya. Bukan itu yang dimaksud. Kata hubung itu di sini. Dan. Paham nggak? Ini sebenarnya menghubungkan apa ini? Kata per kata, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf. Ini kira-kira menghubungkan 2 hal atau 3 hal apa nih yang terkait di kalimat ini yang kamu tahu kira-kira? Kalau enggak saya kasih tahu nggak usah. Yaitu ini dia. Buah apel dan buah jeruk. Maknanya dan di sini digunakan untuk menghubungkan 2 kata yang dihubungkan dengan dan ini. Maksudnya 2 kata yang kelasnya sama atau menunjukkan suatu hal yang sama hanya beda jenisnya saja. Nah, ini adalah kata kata hubung juga. Namun kalau saya gabungkan dengan kalimat selanjutnya ini, berarti nanti ada kata hubung yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Di mana kata hubung yang menghubungkan kalimat dengan kalimat? Coba dilihat. Yang menghubungkan 2 kalimat ini ada 2 kalimat karena terbukti ada 2 tanda titik. Satu kalimat mesti diakhiri dengan tanda titik. Kalau ada 2 titik berarti ada 2 kalimat. Tapi kata hubungnya ada di mana nih?
Namun. Iya, betul sekali. Namun. Itu juga dengan sinonim namun ya. Kadang-kadang bukan namun, akan tetapi. Ini berarti juga termasuk kata-kata hubung. Akan tetapi. Dua kata ini termasuk kata penghubung. Atau kadang-kadang menggunakan kata tetapi. Nah, ini juga termasuk kata hubung. Ya. Jadi ingat-ingat, lihat-lihat. Asalnya sebenarnya ada dua kalimat seperti ini. Putra pergi ke pasar untuk membeli buah apel dan jeruk. Ia tidak menemukan satupun di antara keduanya. Kalau di sini berarti tidak ada kata hubung menghubungkan kalimat dengan kalimat. Karena sifatnya tidak wajib. Kadang-kadang juga menggunakan selanjutnya. Jadi ini hanya sebagai penghubung antara kalimat satu dengan kalimat yang kedua. Paham ya? Lalu kalau paragraf dengan paragraf, contohnya begini. Anggaplah satu paragraf. Tadi di bawah ini sudah masuk paragraf baru. Ada kata akhirnya, di sini adalah kata penghubung juga, menghubungkan antara paragraf sebelumnya dengan paragraf yang setelahnya. Nah, ini bedanya apa dengan kalimat per kalimat? Ya, beda, sangat beda sekali karena kata hubung di sini berada di paragraf yang berbeda. Paragraf yang berbeda. Kalau masih di dalam paragraf yang sama, maka itu menghubungkan kalimat dengan kalimat. Bisa dipahami, Mama? Bisa, Ustaz. Saya. Lalu untuk ini, misalkan buah apel dan buah jeruk, misalkan. Saya tambahkan ya, buah apel. Ada buah apel, ada buah jeruk. Kalau di sini bukan kata per kata jadinya. Frase dengan frase namanya. Karena di sini ada buah apel, kalau dalam bahasa Arab mungkin kalau belajar yang namanya mudhof mudhofun ilaih. Nah, mudhof mudhofun ilaih namanya frasa. Karena gabungan antara dua kata atau lebih. Ini berarti dan digunakan untuk konjungsi yang menghubungkan frasa dengan frasa gitu. Ini yang tidak dijelaskan di buku ini. Oke, kita lanjutkan. Innalillahi sudah habis ya untuk menjelaskan ini. Untuk terus selanjutnya nomor 3, ini gampang sekali mungkin penjelasannya. Kata kerja verba, contohnya membaca, tertawa, berjalan, terdiam. Intinya menggunakan kata kerja, paham ya? Cukup paham insya Allah ini. Kata kerja, fiil, verb, paham ya Mama ya? Perlu Paham, dijelaskan lagi? Ustaz. Iya ya. Ini menunjukkan aktivitas atau tindakan atau perilaku tertentu yang kadang nyata, kadang tidak nyata. Contohnya ada kata kerja mempunyai, itu tidak memiliki kegiatan nyata, tapi termasuk kata kerja. Intinya menunjukkan aktivitas, tindakan, dan perbuatan. Itu adalah kata kerja. Kemudian yang 4, urutan peristiwa berdasarkan waktu kronologis. Jadi ada runtutan peristiwa di dalamnya dengan biasanya dengan kata hubung urutan waktu. Pertama-tama, selanjutnya, akhirnya itu juga kata hubung yang membuat peristiwa menjadi urut. Pertama-tama dia melakukan ini, selanjutnya begini, begini, begini. Pada akhirnya, nah itu berarti kata hubung yang 3 ini disebut dengan kata hubung kronologis. Terus yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retorik atau pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Terus yang keenam, wah ini kayaknya perlu dijelaskan lagi mungkin di pertanyaan selanjutnya. Kalau di contoh yang atas, ada nggak ya? Tidak ada. Oh ini nih, ada nih contoh nih. Pertanyaan retoris kayak gini. Nah ini dia. Pak, bisa kagak sih kalau buang sampah nggak di jalan? Ya harusnya kan memang bisa jawabannya. Jadi kita sama-sama tahu jawabannya, maka tidak perlu dijawab. Makanya di sini sebelumnya maaf Pak. Nah jawabannya di sini nggak ada menjawab untuk pertanyaan ini. Ini namanya adalah pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kalau mungkin dalam bahasa kalau kita yang terlintas di otak saya mungkin kayak gini. Susahkah kita sebagai orang muslim untuk sholat? Nah kayak gitu. Kan itu tidak perlu dijawab karena sholat itu gampang. Ya. Atau susahkah kita untuk memaafkan orang lain padahal kita adalah hamba dari yang maha memaafkan atau maha pengampun? Nah itu kan tidak perlu dijawab. Kayak gitu ya. Nah, terus yang terakhir di sini menggunakan kalimat perintah, contoh buanglah, ambillah, catatlah. Kalimat perintah biasanya berada di awal kalimat, digunakan untuk
memberikan perintah atau instruksi yang dilakukan oleh orang yang mendengarnya. Gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan, cukup bisa dipahami, Mama? Ada pertanyaan? Nggak ada, Ustaz. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan kali ini. Untuk tugasnya nanti silahkan ditunggu saja. Saya tuliskan saja daripada penjelasannya terlalu lama. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dalam peraturan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.